Chapter 1161. Ketika Lin Yu bertarung dengan Furukawa Kazuya sebelumnya, teknik dan rahasia misterius yang berhubungan dengannya masih sangat terbatas, tetapi dia masih mengalahkan Furukawa Kazuya di seluruh permukaan tanah untuk menemukan gigi, dan sekarang dia telah dihadapkan pada banyak teknik misterius dan setelah latihan, ada lagi terobosan kualitatif dalam kemampuan pribadinya, jadi di matanya, Seti yang berada di level yang sama dengan Kazuya Furukawa ini tidak cukup untuk mengalahkannya. Ketika Seto mendengar kata-kata Lin Yu, dan melihat postur tubuh Lin Yu yang mengerikan dan aneh, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba mengerti, tidak heran Liga Master Kendo atas yang mereka atur mendefinisikan Lin Yu sebagai orang yang sangat berbahaya. Ternyata skill Lin Yu benar-benar menakutkan. Dia menggertakkan giginya dengan erat, belati di tangannya menari lebih cepat, mencoba yang terbaik untuk menyakiti Lin Yu, tetapi sayang sekali bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Lin Yu selalu sedikit lebih cepat. Dan Lin Yu akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerang demi menghindari, setelah melihat ruang di bawah tulang rusuk Seto. Pisau tajam di tangan kanannya tiba-tiba berkedip, dan dengan mencibir, dia memotong pakaian di bawah tulang rusuk Seto dan pada saat yang sama, daging di bawah tulang rusuk Seto juga menggigit lubang besar, dan darah mengalir keluar seketika. Bodoh. Dalam sekejap, Seto sangat marah dengan penikaman Lin Yu, tiba-tiba meledak menjadi kegilaan, dan bergegas menuju Lin Yu dengan kegilaan. Serangan menjadi semakin sengit, dan sepertinya dia sudah membuat hidup dan mati di luar kendali. Memikirkan serangan putus asa semacam ini memang sangat menakutkan dan sengit, tetapi dengan cara yang sama, ada lebih banyak kekurangan. Ekspresi Lin Yu tidak berubah sama sekali. Dia masih membawa tangan kirinya, dan bergerak dengan fleksibel, menghindari serangan Seto satu persatu. Pada saat yang sama, dia melihat waktu, pedang di tangannya berputar dan terbang, dan dari waktu ke waktu dia mengarahkan ke pintu terbuka Seto. Sebuah pisau tertancap di perut. Bodoh. Seto telah dipukul 3 atau 4 kali di perutnya saat ini, dan kemeja berwarna terang di depan perutnya sudah berwarna merah darah, dan bahkan teriakannya pun melemah, dan sudah ada sedikit kepanikan di ekspresinya. Baru kemudian dia tahu betapa konyol idenya untuk membunuh Lin Yu 1 lawan 1 sebelum dia datang. Namun, dia tidak menyerah, masih mengandalkan jejak keinginan terakhir untuk melambaikan belati di tangannya dan menebas ke arah duri Lin Yu, tetapi kehilangan banyak darah membuat gerakannya jauh lebih lambat. Lin Yu menghindar dan menjadi lebih santai, matanya sangat dingin, dan dia berkata dengan ringan, "Sekarang kamu bisa menyadari rasa sakit sebelum saudaraku meninggal." Engah. Begitu kata-kata itu jatuh, belati di tangan Lin Yu menembus seperti kilat, dan tubuh Seto bergetar di tengah perut Seto. Perutnya sudah hitam dan merah. Pada saat yang sama, ada gemericik di mulutnya, dan seteguk besar darah mengalir. Ekspresi matanya juga berubah kusam pada saat ini, bahkan membosankan, tapi masih membuka lengannya dan menebas Lin Yu tanpa pandang bulu. Tubuh Lin Yu berkedip, dan dia bergerak ke belakang Seto. Belati itu menusuk belasan kali di pinggang belakang Seto seperti kilat. Tubuh Seto bergetar beberapa kali. Saat Lin Yu menarik pedangnya, kakinya terhuyung. Satu kepala jatuh ke tanah, dan genangan besar darah menyebar dalam sekejap, matanya terbuka lebar, masih penuh dengan ketidakpercayaan, dan tubuhnya masih bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Lin Yu menatap Seto di tanah dengan dingin, dan berbisik, "Saudara Su, maafkan aku." Nyatanya, dia bisa meninggalkan Seto dengan seluruh tubuh, mungkin dia bisa bertanya kepada Seto yang diam-diam memberikan informasi kepada Seto, tapi kebencian dan amarah yang ada di dalam dirinya mencegahnya melakukannya. Setelah tubuh Seto di tanah bergerak sejenak, dia membuka matanya dan kehilangan nafas. Pak Tua keempat, lihat ke bawah. Hati Li Zenseng juga bergetar, melihat ke langit, berlinang air mata, "Tuan balas dendam untukmu." Bu Cheng, Chun Seng,
dan Kyumen tidak bisa menahan kesedihan saat ini, dan menundukkan kepala mereka tanpa berbicara. Tuan, Kui Mulang kembali. Tiba-tiba, Li Zenseng menemukan bahwa dua sosok di kejauhan sedang berjalan menuju sisi ini dengan cepat. Dia dengan cepat menghapus air mata, dan melihat keduanya menggendong seseorang di pundak mereka. Jelas, mereka berdua pernah dua anggota organisasi Shenmue yang melarikan diri ditangkap kembali. Kui Mulang dan Bi Yuewu berjalan menghampiri Lin Yu dan mereka langsung melemparkan kedua pria di bahu mereka ke tanah, lalu segera berlutut dengan satu kaki ke arah Lin Yu, dan berkata dengan hormat, "Lihat Sekte Master." Melihat ini, kera Sensui di belakang mereka segera mengikuti dengan satu lutut dan berlutut di tanah, dan berkata dengan hormat, "Kera Sensui, saya telah melihat Tuhan." Lin Yu melihat ini dan buru-buru berkata, "Tiga bersaudara tolong bangun, tolong bangun." Berbicara tentang dia membantu tiga dari Kui Mulang, dan berkata dengan penuh syukur, "Saya sangat berterima kasih kepada ketiga bersaudara kali ini. Jika bukan karena ketiga bersaudara, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sekte Guru Sopan, inilah yang harus kita lakukan." Kui Mulang membungkuk sedikit dan berkata kepada Lin Yu dengan hormat, "Bagaimana beberapa saudara tahu bahwa aku menguasai bintang Dowling ini? Bagaimana mereka menemukannya?" Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ao, Tuan Tua memberitahu kami." Kui Mulang buru-buru menjawab bahwa guru tua yang dia katakan secara alami adalah Guru Chunseng dan Kyuman. "Selama bertahun-tahun, gajah macan putih kita terus berhubungan dengan Tuan Tua." Bi Yuewu di samping juga berkata, "Bos tua itu memberitahu kami beberapa hari yang lalu bahwa dia telah menyerahkan Stardow Order kepadamu, dan biarkan kami datang untuk melindungimu, jadi kami bergegas. Tuan Tua memberitahu Anda alamatnya dan memberi Anda foto dan informasi kami." Pada saat ini, langkah Lin Yu di belakangnya bertanya dengan hati-hati, "Sejauh yang saya tahu, kepala tua itu hanya melihat suami kami dan ratusan orang tuh. Tidak ada foto kami." Kui Mulang memandang dengan acuh tak acuh, dan menunjuk ke anggota organisasi Shenmue di lapangan dan berkata, "Foto dan informasi ini tidak diberikan oleh guru lama, mereka." Berbicara tentang Kui Muwolf, dia memberitahu Lin Yu dan yang lainnya tentang pertemuan yang tidak disengaja dengan salah satu anggota organisasi Shenmue ketika dia datang. Kertas dengan foto di tangannya juga diperoleh dari anggota organisasi Shenmue. Dan dia juga bertanya kepada Seto dan yang lainnya tentang rencana mereka untuk menghancurkan orang-orang di sekitar Lin Yu dari mulut anggota ini, karena itulah mereka kemudian menyelamatkan Bucheng dan Haruseng dan yang lainnya. Bucheng menyadari hal ini ketika mendengar ini, dan berkata dengan malu, "Akulah yang begitu khawatir. Maafkan aku, tuan-tuan." Kui Mulang melambaikan tangannya dengan sangat murah hati, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu semua miliknya, tidak masalah. Konten di kertas ini mungkin telah ditulis oleh orang yang memberi mereka informasi." Ekspresi wajah Li Zenseng berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Kui Mulang, "Saudara Kui Mulang, dapatkah Anda meminjamkan saya kertas ini untuk dilihat?"